Pendidikan adalah kunci kemajuan, dan dalam prosesnya kita harus memastikan setiap siswa memiliki kesempatan untuk mencapai potensi terbaik mereka. Dalam video ini, saya akan berbagi praktik baik dalam mengajar dengan memanfaatkan konsep Zone of Proximal Development atau ZPD dan strategi scaffolding di kelas Bahasa Indonesia, khususnya pada materi cerita pendek. Zone of Proximal Development adalah jarak antara kemampuan siswa saat ini dalam menyelesaikan tugas secara mandiri dan potensi yang dapat dicapai dengan bantuan orang dewasa atau teman sebaya. Strategi scaffolding adalah dukungan sementara yang diberikan kepada siswa untuk menjembatani jarak ini. Dukungan ini meliputi pemodelan, bimbingan bertahap, kolaborasi, dan pelepasan bertahap hingga siswa mandiri. Dalam konteks siswa dari berbagai latar belakang sosial ekonomi, strategi scaffolding menjadi lebih penting karena siswa dari status sosial ekonomi rendah seringkali memiliki keterbatasan akses terhadap sumber belajar dan dukungan rumah. Dengan bantuan yang sesuai seperti pemodelan langsung dan kerja kelompok, kesenjangan ini dapat diminimalkan, memberikan semua siswa peluang yang setara untuk berkembang dalam CPD mereka. Dalam pembelajaran cerita pendek, saya menggunakan scaffolding untuk membantu siswa memahami struktur cerita, menganalisis unsur intrinsik, dan menulis cerita pendek sendiri. Strategi ini dilakukan melalui tahapan seperti membangun konteks, pemodelan, kolaborasi, dan sampai tugas mandiri. Selanjutnya, implementasi di kelas. Dalam kelas Bahasa Indonesia di SMA Islam Sultan Agung III Semarang, saya memulai pembelajaran dengan memberikan teks cerita pendek sebagai bahan diskusi. Berikut adalah langkah-langkah implementasi scaffolding dalam Zone of Proximal Development. Yang pertama, membangun konteks. Siswa diberi teks cerita pendek untuk membaca dan mengenali unsur-unsur dasar seperti tema, tokoh, dan alur. Diskusi dilakukan untuk menghubungkan cerita dengan pengalaman mereka. Yang kedua, pemodelan. Guru memandu analisis cerita pendek secara langsung, menunjukkan cara mengidentifikasi unsur intrinsik dan bagaimana membuat cerita menarik. Yang ketiga, kolaborasi. Di dalam kelompok, siswa berdiskusi dan menganalisis cerita. Mereka saling berbagi pendapat untuk memperkaya pemahaman. Dan yang terakhir adalah tahapan mandiri. Setiap siswa diminta menulis cerita pendek mereka sendiri, menerapkan apa yang telah dipelajari sebelumnya. Di dalam proses ini, latar belakang status sosial ekonomi siswa juga memengaruhi cara mereka merespons scaffolding. Siswa dari latar belakang ekonomi rendah cenderung membutuhkan lebih banyak bimbingan dalam memahami konsep baru. Sebagai contoh, mereka lebih memanfaatkan sesi kolaborasi untuk belajar dari teman sebaya yang memiliki akses lebih luas terhadap sumber belajar.
Bagian selanjutnya adalah hasil yang dicapai. Strategi ini menunjukkan hasil yang positif. Siswa lebih memahami struktur dan unsur cerita pendek. Mereka mampu menganalisis dan memberikan pendapat kritis. Bagian selanjutnya adalah pembelajaran dan replikasi. Dari praktik ini, saya belajar bahwa dukungan scaffolding harus fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan setiap siswa. Interaksi sosial yang positif sangat penting untuk keberhasilan implementasi konsep Zone of Proximal Development. Evaluasi berkala memastikan siswa memahami tujuan pembelajaran. Harapan saya untuk pendidikan Indonesia adalah setiap siswa mendapatkan bimbingan yang memadai untuk menjembatani potensi mereka. Dengan memanfaatkan Zone of Proximal Development dan Scaffolding, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang mendukung, inklusif, dan berfokus pada perkembangan holistik siswa. Terima kasih telah menonton video ini. Mari berbagi praktik baik untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.